Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mana Salwa dengan NIM 23029023. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang limit fungsi dua peubah atau lebih, di mana tugas ini adalah salah satu tugas proyek untuk memenuhi tugas mata kuliah kalkulus lanjut dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Randus Haji Muhni MPD. Limit fungsi dua peubah atau lebih menurut definisi misalnya diketahui fungsi bernilai real f dengan domain terdefinisi pada himpunan terbuka D di R2, dimana dengan himpunan pasangan berurutan A, B dalam D. Di sini nilai limit fungsi x, y untuk x, y mendekati A, B adalah L. Dimana ini dapat dinotasikan sebagai berikut, yaitu limit fungsi x, y untuk x, y mendekati A, B sama dengan L. Ini berlaku jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 atau epsilon bilangan positif terhadap delta bilangan positif, sehingga untuk setiap nilai x, y dalam D memenuhi jarak antara x Baik, untuk lebih jelasnya kita beralih ke contoh soal, yaitu soalnya berdasarkan definisi limit di atas, buktikan bahwa limit x dikurang 2y untuk x, y mendekati 1,2 sama dengan min 3. Selanjutnya untuk penjelasannya berarti yang akan kita buktikan terlebih dahulu yaitu untuk setiap epsilon positif terhadap delta positif sedemikian hingga jarak antara x, y dan 1,2 adalah akar x dikurang 1 kuadrat ditambah y dikurang 2 kuadrat lebih kecil dari delta, sehingga berlaku mutlak x dikurang 2y ditambah 3 lebih kecil dari epsilon. Selanjutnya yaitu untuk membuktikannya kita dapat analisis pendahulunya terlebih dahulu. Untuk mencari nilai deltanya berapa yang akan kita pilih, dapat kita mulai dari x dikurang 2y ditambah 3 tadi. Lalu kita lihat polanya. Polanya harus sama dengan pola pada akar x dikurang 1 kuadrat ditambah y dikurang 2 kuadrat. Kemudian 3-nya itu berarti dapat kita ubah menjadi min 1 ditambah 4, sehingga mutlak x dikurang 2y dikurang 1 ditambah 4. Sampai sini bisa saja kita katakan dengan mengkelompokkannya satu-satu menjadi mutlak x dikurang 1 ditambah 4 dikurangi 2y sesuai dengan ketaksamaan segitiga, yaitu nilai mutlak A ditambah B lebih kecil dari mutlak A ditambah mutlak B. Maka mutlak x dikurang 1 ditambah 4 dikurang 2y lebih kecil sama dengan dari mutlak x dikurang 1 ditambah mutlak 4 dikurang 2y, sehingga sama dengan mutlak x dikurang 1 ditambah mutlak min 2 dikali mutlak y dikurang 2 sama dengan mutlak x dikurang 1 ditambah 2 dikali mutlak y dikurang 2. Kemudian kita pecah satu persatu untuk membentuk pola sesuai dengan akar x dikurang 1 kuadrat ditambah y dikurang 2 kuadrat, yaitu yang pertama mutlak x dikurang 1 dapat kita ubah menjadi akar x dikurang 1 kuadrat lebih kecil dari akar x dikurang 1 kuadrat ditambah y dikurang 2 kuadrat. Yang kedua yaitu mutlak y dikurang 2 dapat diubah menjadi akar y dikurang 2 kuadrat lebih kecil dari akar x dikurang 1 kuadrat ditambah y dikurang 2 kuadrat.
Selanjutnya dapat kita lihat kembali dari mutlak X dikurang 1 ditambah 2 dikali mutlak Y dikurang 2, sehingga berarti mutlak X dikurang 2Y ditambah 3 lebih kecil sama dengan mutlak X dikurang 1 ditambah 2 kali mutlak Y dikurang 2, karena mutlak X dikurang 1 itu tadi sama dengan akar X dikurang 1 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat, dan mutlak Y dikurang 2 sama dengan akar X dikurang 1 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat. Berarti di sini mutlak X dikurang 2 ditambah 3 kecil dari akar X dikurang 1 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat ditambah 2 kali akar X dikurang 1 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat, dimana akar X dikurang 1 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat ditambah 2 kali akar X dikurang 1 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat sama dengan 3 akar X dikurang 1 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat. Sesuai dengan yang diminta tadi, yaitu harus kurang dari epsilon, berarti hasilnya yaitu 3 akar X dikurang 1 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat lebih kecil dari epsilon. Karena di sini yang diminta yaitu harus akar X dikurang 1 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat, maka hasilnya menjadi akar X dikurang 1 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat lebih kecil dari epsilon per 3. Jadi nilai deltanya yaitu sama dengan epsilon per 3. Berarti untuk membuktikannya kita dapat melihat dari untuk setiap epsilon kita dapat memilih deltanya sama dengan epsilon per 3, sedemikian hingga akar X dikurang 1 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat lebih kecil dari delta tetapi lebih besar dari 0. Maka berlaku nilai mutlak fx tadi, yaitu X dikurang 2Y dengan L sama dengan min 3. Maka berarti mutlak X dikurang 2Y ditambah 3 sama dengan mutlak X dikurang 2Y dikurang 1 tambah 4 sama dengan mutlak X dikurang 1 ditambah 4 dikurang 2Y, dimana mutlak ini lebih kecil sama dengan mutlak X dikurang 1 ditambah mutlak 4 dikurang 2Y, itu sama dengan mutlak X dikurang 1 ditambah mutlak negatif 2 dikali mutlak 4 dikurang 2Y sama dengan mutlak X dikurang 1 ditambah 2 kali mutlak Y dikurang 2. Ini lebih kecil dari akar X dikurang 1 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat ditambah 2 akar X dikurang 1 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat, dimana akar X dikurang 1 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat ditambah 2 kali akar X dikurang 1 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat ini didapat dari nilai dimana tadi sebelumnya mutlak X dikurang 1 itu adalah akar X dikurang 1 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat, dan mutlak Y dikurang 2 kuadrat itu sama dengan tadi dengan akar X dikurang 1 kuadrat tambah Y dikurang 2 kuadrat, sehingga menghasilkan 3 akar X dikurang 1 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat, dimana tadi karena yang diminta kurang dari delta, maka 3 dikali akar X kurang 1 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat lebih kecil dari epsilon dikali delta, sehingga tadi hasil dari atau nilai dari delta yaitu epsilon per 3, sehingga menjadi 3 dikali epsilon per 3 sama dengan epsilon. Jadi
terbukti bahwa untuk setiap epsilon kita dapat menemukan delta sedemikian hingga jarak antara akar x dikurang 1 kuadrat ditambah y dikurang 2 kuadrat lebih kecil dari epsilon, sehingga berlaku nilai mutlak x dikurang 2y ditambah 3 lebih kecil dari epsilon. Selanjutnya yaitu sifat-sifat limit, di mana sifat-sifat limit 1 per ubah juga berlaku untuk limit 2 per ubah atau lebih, di mana dalam teorema jika limit fx y untuk x, y mendekati x0 y0 sama dengan L1 dan limit gxy untuk x, y mendekati x0 y0 sama dengan L2. Dimana dari teorema ini terbagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu yang pertama limit fxy ditambah gxy untuk x, y mendekati x0 y0 sama dengan L1 ditambah L2. Yang kedua limit fxy dikurang gxy untuk x, y mendekati x0 y0 sama dengan L1 dikurang L2. Yang ketiga yaitu limit fxy dikali gxy untuk x, y mendekati x0 y0 maka sama dengan L1 dikali L2. Yang keempat yaitu limit k kali gxy untuk x, y mendekati x0 y0 sama dengan k dikali L2. Yang terakhir yaitu limit fxy dibagi gxy untuk x, y mendekati x0 y0 sama dengan L1 dibagi L2. Dimana dari teorema pada sifat-sifat limit ini ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu untuk f tidak harus terdefinisi di a, b. Tidak harus terdefinisi di setiap a, b. Yang kedua, jika limit fxy untuk x, y mendekati a, b sama dengan L ada, bagaimanapun caranya berarti x, y mendekati a, b, maka fxy juga mendekati L, juga mendekati nilai L, atau maka nilai pada fxy juga mendekati nilai L. Setelah memahami materi tentang sifat limit dan teorema-teoremanya, kita langsung saja beralih ke contoh soal berikut. Hitunglah nilai limit berikut, di mana soalnya terbagi di mana di sini terdapat dua contoh soal. Yang pertama, limit x kuadrat y ditambah 3y untuk x, y mendekati 1,2. Soal kedua yaitu limit x y per x kuadrat ditambah y kuadrat untuk x, y mendekati 0,0. Dan untuk penyelesaian soal pertama dapat kita lihat, misalnya walaupun kita masuk nilai x, y yaitu 1,2, itu tidak akan menyebabkan hasilnya tak terdefinisi. Maka jika nilai dari x, y ini tidak menyebabkan hasilnya tidak terdefinisi, maka nilainya bisa langsung saja kita substitusikan ke dalam x kuadrat y ditambah 3y, sehingga limit x kuadrat y ditambah 3y untuk x, y mendekati 1,2 dengan 1, dimana 1 ini adalah nilai x tadi dan y adalah nilainya sama dengan 2, maka 1 kuadrat karena tadi x nya adalah kuadrat, maka 1 kuadrat dikali 2 ditambah 3 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 6 sama dengan 8, sehingga hasil dari limit x kuadrat y ditambah 3y untuk x, y mendekati 1,2 adalah sama dengan 8. Penyelesaian soal nomor 2 yaitu limit x y per x kuadrat ditambah y kuadrat untuk x, y mendekati 0,0. Jika kita lihat ketika kita substitusi nilai x y yaitu 0,0 ke dalam x y per x kuadrat ditambah y kuadrat, ternyata hasilnya tidak terdefinisi. Maka dari itu kita dapat menyelesaikan dengan cara pendekatan dengan tak hingga banyak arah untuk mendekati titik 0,0, di mana domain dari fungsi x, y sama dengan x y per x kuadrat ditambah y kuadrat, yaitu sama dengan
x, y elemen R2 atau dalam R2 di mana x kuadrat y kuadrat tidak boleh sama dengan 0. Atau di sini dapat atau sama dengan x, y dalam R2 atau elemen R2 di mana x, y tidak boleh sama dengan 0,0. Maka dari itu dapat kita lihat dari melalui pendekatan dari sepanjang sumbu x, sepanjang sumbu y dan sepanjang garis y sama dengan x. Melalui pendekatan pertama yaitu jika x, y mendekati 0,0 sepanjang sumbu x, maka nilai y sama dengan 0. Sehingga limit x y per x kuadrat ditambah y kuadrat untuk y mendekati 0 sama dengan x dikali 0 per x kuadrat ditambah 0 kuadrat itu sama dengan 0 per x kuadrat sama dengan y, maka hasilnya itu sama dengan 0. Yang kedua, jika x, y mendekati 0,0 sepanjang sumbu y, maka nilai x sama dengan 0. Sehingga limit x y per x kuadrat ditambah y kuadrat untuk x mendekati 0 sama dengan 0 dikali y per 0 kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 0 per y kuadrat, maka hasilnya juga sama dengan 0. Yang ketiga, jika x, y mendekati 0,0 sepanjang garis y sama dengan x, maka limit x y per x kuadrat ditambah y kuadrat untuk x, y mendekati 0,0 sama dengan tadi kan nilai y sama dengan x, maka di sini y-nya kita ganti menjadi x, sehingga x dikali x per x kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan, karena x dikali x sama dengan 1 dan x kuadrat ditambah x kuadrat berarti menjadi 2, maka hasilnya limit 1/2 untuk x, y mendekati 0,0 sehingga hasilnya menjadi 1/2. Karena ini ternyata nilai sepanjang sumbu x dan y sama, tetapi berbeda pada nilai sepanjang garis y sama dengan x, maka limit x y per x kuadrat ditambah y kuadrat untuk x, y mendekati 0,0 tetap saja tidak dapat didefinisi, berarti limit ini tidak terdefinisi. Sekian dari penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.